Shalom, puji Tuhan saudara, hari ini kembali dalam renungan malam dan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang akan saya bagikan buat saudara semua adalah cintai proses. Saudara, kita sebentar lagi akan merayakan hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus berkorban menebus dosa-dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan di hari yang ketiga dia bangkit, dia menang atas maut, dan kita semua dapat beroleh keselamatan. Saudara, seringkali kita sebagai umat manusia, selalu hanya menyukai yang namanya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat gitu ya saudara. Bahkan sekarang karena orang itu jarang sekali mau yang namanya proses, ada pekerjaan khusus untuk seseorang yang mengantri saudara. Karena orang tidak mau yang namanya nunggu, orang tidak mau yang namanya mengikuti proses, mengikuti aturan. Akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya membayar orang untuk mengantri, untuk menunggu, seperti itu ya saudara ya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu bisa dibilang ada yang namanya pekerjaan sebagai joki, sebagai calo. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di mana orang-orang tidak mau mengikuti yang namanya proses. Nah, saudara, ketika kita mendengar kalimat Paskah, hari raya Paskah, itu selalu yang kita ingat adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering berpikir bahwa ketika kita sudah ditebus dosanya, ketika kita sudah menerima kasih Yesus yang begitu luar biasa, begitu besar, begitu sempurna, artinya kita sudah yang tadinya berdosa sudah disucikan seperti itu. Nah, ketika kita sudah merasa menerima kasih Tuhan, sudah merasa bahwa kita sudah bebas dari dosa, kita seringkali berpikir bahwa kita pun tidak akan mengalami yang namanya masalah atau mengalami pergumulan lagi. Seringkali kita berpikir bahwa karena Tuhan itu kasih, Allah itu kasih, maka kita anak-anaknya pasti luput dari yang namanya masalah, dari yang namanya pergumulan. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kekeliruan. Memang Tuhan begitu mengasihi kita saudara, itu nggak bisa diragukan lagi. Dia sudah menyerahkan nyawanya yang jelas-jelas dia mati di kayu salib, yang dia tidak ada dosa, yang dia tidak ditemukan dosa apapun dalam dirinya. Dia sudah membayar hidup kita itu dengan darahnya yang begitu mahal. Itu tidak diragukan lagi saudara. Nah, tapi kekeliruannya adalah kita berpikir bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita sudah menerima tebusan dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita berpikir bahwa hidup kita nggak akan ada masalah lagi. Hidup kita akan mulus-mulus dan lancar-lancar saja. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah besar ya saudara ya, karena kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang mencintai proses. Tuhan sendiri pada saat dia harus berkorban, itu ada prosesnya saudara, betul? Bisa saja kok, dia adalah Tuhan. Waktu dia mau menyelamatkan manusia, bisa saja dia mengirimkan bala tentara sorga untuk mengalahkan si iblis, untuk membungkam si iblis supaya manusia selamat. Itu secara sulap begitu bisa saja dia lakukan, tapi dia tak lakukan itu saudara. Ya, dia melakukan apa? Dia akhirnya memberikan diri dia menjadi manusia yang bernama Yesus. Ya, akhirnya dia mengikuti proses menjadi seorang manusia. Dia akhirnya mengalami yang namanya penyiksaan, penganiayaan, dan itu begitu
begitu sangat panjang proses yang dia alami. 33 tahun dia hidup sebagai manusia, saudara, dan akhirnya dia memberikan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah tujuan dia hidup, saudara, yaitu dia mau memberikan keselamatan bagi kita. Nah, itu adalah proses, saudara. Kalau nggak ada proses seperti itu, kalau tidak ada yang namanya Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dihukum, disalib, mungkin tidak akan mungkin kita mengingat semua kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya saudara, Daniel, bisa saja dia tolong Daniel ketika Daniel ada di gua singa. Bisa saja itu tidak terjadi. Yusuf juga begitu. Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego juga ketika mereka sampai ada di perapian. Tapi kenapa? Kenapa harus anak-anaknya ini mengalami, diperhadapkan situasi seperti itu? Tetap harus diperhadapkan situasi-situasi yang kesannya begitu sulit gitu ya. Kesannya itu ada di ujung tanduk, di ujung kehidupan mereka gitu. Nah, tujuannya adalah Tuhan mau melihat kesungguhan hati setiap umatnya, setiap anak-anaknya. Tuhan mau lihat apakah benar-benar orang-orang ini, umat-umat Tuhan ini, anak-anaknya itu sungguh menaruh harap, menaruh kehidupannya 100% kepada Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya, bahwa kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Nah, Tuhan mau tahu apakah itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka dari itu Tuhan izinkan yang namanya proses itu terjadi. Nah, saudara, pencobaan itu memang bisa saja terjadi karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur kejahatan, kita tabur dosa, kita tabur kesalahan, kita juga akan menuai hal yang sama. Dan pencobaan itu bisa juga terjadi karena kita mungkin membuka celah. Ya saudara, misalnya kita lemah nih terhadap yang namanya gosip. Dulunya mungkin kita punya kesalahan, kita ini suka ngomongin orang. Ya, kalau udah ngomongin orang udah lupa waktu, ya kan? Udah lupa siapa yang kita omongin gitu kan. Nah, akhirnya setelah kita bertobat, kita menghindari yang namanya gosip. Tapi seringkali kita buka celah. Buka celahnya caranya kayak gimana? Kita masih follow akun-akun gosip contohnya. Kita masih suka mau tahu urusan orang, mau kepo. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang namanya kita buka celah yang akhirnya membuat kita jatuh dalam pencobaan. Nah, tapi ada juga sebuah pencobaan itu yang memang Tuhan izinkan ya saudara, untuk kita itu teruji gak nih iman kita, teruji gak nih kesungguhan hati kita mengikut Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan saya mau bacakan buat kita semua. Mau saya bacakan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara tahu nggak bagaimana metode pemurnian emas? Emas itu ketika emas itu mau dibentuk ya menjadi batangan seperti itu dimurnikannya, semakin berkilaunya itu caranya itu adalah di dalam perapian, saudara, dibakar. Semakin panas ya, semakin panas Celcius di perapian itu, semakin murni, semakin kinclong, saudara. Nah, seperti itu juga ketika Tuhan mau memurnikan kita, semakin kita dibentuk begitu, dididik semakin keras,
semakin tumbuh dan timbul seperti emaslah kita. Itulah seperti yang kata Ayub. Ya saudara ya, maka dari itu saudara, mari kita mau belajar untuk mencintai proses di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan itu membentuk kita untuk memiliki karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Mari saudara, saya mau mengajak kita semua berdoa untuk semakin hari kita dapat mencintai dan mensyukuri setiap proses yang ada. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk malam hari ini kami belajar, untuk kami memahami bahwa kehidupan kami bukanlah milik kami lagi, dan bahwa ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, bukan berarti kehidupan kami mulus-mulus saja. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang mulus ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Namun Tuhan justru mau kita belajar menjadi umat Tuhan yang semakin kuat, semakin tahan uji, semakin setia dan tekun kepada proses yang Tuhan berikan, untuk semakin hari kita semakin timbul seperti emas. Karena itu kuatkan hidup kami Tuhan, kuatkan hati kami untuk kami dapat menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing dan renungan pada malam hari ini. Kami mau dikuatkan, kami mau lebih lagi mencintai proses yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Amin.